Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang baik ya. Allahumma amin. Baik. Kali ini kita akan membahas. Jadi setiap hari itu kita membuat konten yang tayang setiap jam 11 ini. Saya coba membuat videonya ya, sekalian videonya walaupun masih kecil. Saya akan coba terus kita akan belajar bareng-bareng konsisten setiap jam 11 kita akan tayang ya konten atau kita pembelajaran kita, dan bulan ini kita masih dalam pembahasan mengenai keyakinan dan optimis. Kalau ditanya Mas, ini ilmunya dari mana? Jadi saya rangkum dari banyak hal ya, dari sisi agama, religius ya, dari sisi psikologi, dari pengalaman saya pribadi. Jadi memang agak mixing, dan saya agak menyelipkan beberapa hal yang memang inti, tapi juga ada sedikit studi kasus, tapi studi kasusnya sebenarnya nggak banyak ya. Lebih banyak hal-hal yang memang inti ya, yang itu core, yang itu walaupun inti tapi bisa kita lakukan atau kita terapkan dengan mudah-mudahan kita terapkan dengan mudah. Karena memang keyakinan optimis ini bukan hal yang ringan ya teman-teman sekalian. Jadi dalam Islam itu keyakinan itu similar dengan keimanan ya, keimanan dan keyakinan itu bisa naik, bisa turun seperti halnya keimanan. Tapi sebagaimana bisa naik dan turunnya, kita sangat-sangat memanfaatkan, sangat-sangat berharap kita bisa memanfaatkan keyakinan ini. Karena kalau kita itu memiliki keyakinan yang stabil ya, kemudian juga kuat, kita juga bisa secara konstan menghapus keraguan, maka sesungguhnya itu ada banyak hal kebaikan yang memang bisa kita raih. Sebaliknya, kalau kita kurang mampu untuk membersihkan keyakinan, kita kurang mampu untuk bisa uh, menghilangkan atau mengurangi keraguan, maka efeknya itu kita jadi agak membuang-buang waktu gitu ya. Padahal dalam kehidupan atau kehidupan sendiri ini secara umum adalah tentang waktu. Kita melihat orang-orang yang masih muda mungkin atau orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan seoptimal mungkin, mereka bisa berkarya dengan luar biasa banyak, kemudian bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Nah, itu adalah hal-hal yang memang kita harapkan ya, kita harapkan. Nah, oke, kita akan masih belajar ya dua hal. Setiap konten itu setiap hari kita akan belajar dua hal. Hal yang pertama kita pelajari adalah kita akan mampu sukses. Kita itu pasti mampu sukses sekalipun tidak ada orang yang yakin dengan kemampuan kita. Jadi kita itu akan mampu sukses sekalipun nggak ada orang yang yakin dengan kemampuan kita, dengan kapasitas kita. Kita tuh masih sangat bisa sukses, teman-teman sekalian. Tapi kita tuh nggak akan pernah sukses, kita tidak akan pernah meraih apa yang kita impikan kalau kita tuh tidak yakin dengan diri sendiri. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana kita yakin dengan diri sendiri. Kita meyakinkan kepada diri sendiri, kita kemudian menghapuskan keraguan. Karena seperti yang kita bahas ya, bahwa doa, kenapa kok kita betul-betul mengoptimalkan doa? Karena doa itu kan sesuatu hal yang memang sudah bisa kita pikirkan, bisa kita bayangkan, dan rumusnya adalah berdoalah maka akan dikabulkan. Berdoalah maka akan dipenuhi, diistijabah oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita berlatih berdoa itu bukan sembarangan, teman-teman. Bukan hanya sekedar kita ketika ritual beribadah atau kita sedang menghajatkan tertentu, kita mengharapkan sesuatu. Enggak. Jadi seperti yang kita bahas, ketika kita berdoa, kita menginginkan sesuatu, maka itu sebenarnya sudah langsung akan dikabulkan. Bukan hanya dijawab, tapi dikabulkan. Tapi cara untuk kita jawaban yang langsung adalah kemudian hal-hal yang peristiwa yang tersaji dalam hidup kita. Terkadang atau bahkan seringkali ketika kita berdoa sesuatu, itu masalah itu malah tiba. Tapi sesungguhnya ketika kita berdoa sesuatu, maka jalan itu terbuka, teman-teman sekalian. Jadi jalan itu terbuka ketika kita itu pertama kali bahkan berulang kali berdoa. Justru malah jalan itu akan ditunjukkan.
Teman-teman bisa baca ya atau bisa kita mempelajari bersama di konten-konten sebelumnya. Jadi ketika kita berdoa, maka problem itu akan selalu ada, akan langsung hadir. Padahal sejatinya problem itu, masalah itu adalah pedoman, petunjuk untuk kita bisa mencapai doa. Jadi untuk kita mencapai doa itu kita memahami problem-problem itu adalah petunjuk. Mas, saya kok ketika berdoa menginginkan ini, menginginkan itu, kok malah justru problemnya datang. Nah, kita harus belajar teman-teman dengan pelan-pelan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, itu problem atau petunjuk itu semuanya akan hadir. Nah, tinggal kita memang melihat ya bahwa oh ini ternyata cara Allah, cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan diri kita. Nah, oleh karena itu kan kita selalu bahas ya, bahwa berkomunikasi itu dengan tiga hal, dengan tiga aspek. Yang pertama adalah kita berdoa atau berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Yang ketiga kita berkomunikasi dengan orang lain atau makhluk yang lain. Nah, kalau kita bisa mengoptimalkan komunikasi ketiga pihak ini dengan baik, maka betul-betul kita itu ya memang setiap hari kita bisa sukses ya. Sukses itu setiap hari teman-teman. Dan nanti di bulan Februari insya Allah kita akan membahas sangat menarik. Sebulan itu kita akan membahas mengenai berterima kasih ya. Kita berterima kasih, kemudian mengucapkan syukur, puji syukur. Kita akan betul-betul sebulan itu akan belajar berterima kasih, bersyukur. Karena itu adalah salah satu pilar yang sangat utama bagaimana kita menaikkan, meleverage, menaikkan kapasitas kita sehingga doa-doa kita tuh satu demi satu akan terwujud. Jadi doa itu dimensinya sangat luas teman-teman. Oleh karena itu orang-orang yang tidak paham atau tidak mau paham itu justru membuat ini menjadi gurauan. Lah ngapain berdoa? Wah nggak dikabulkan. Lah ngapain kok minta-minta ke Tuhan, ke Allah? Lah wong itu masih lama. Padahal teman-teman sekalian, doa itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang sangat personal antara kita dengan Tuhan, yang sangat personal antara kita dengan Allah. Kalau teman-teman melihat konten ini yang lain ya, konten yang lain, kemudian lihat komennya, itu luar biasa. Saya pun juga demikian, saya pun juga ada doa yang saya hajatkan, yang nilainya rupiah ya, ada penghasilan sekian rupiah, kemudian saya mendapatkan uang sekian rupiah, itu saya juga melakukannya. Jadi, dan saya sudah melakukannya, angka-angka itu sudah saya lakukan di masa-masa yang lampau. Nah ini saya sharingkan sedikit-sedikit gitu kan. Siapa tahu teman-teman itu bisa ikut mendapatkan pelajarannya dari situasi-situasi yang kita pelajari bersama. Jadi ketika kita tuh akan mampu sukses, kita tuh pasti akan mampu sukses sekalipun tidak ada orang yang yakin dengan kemampuan kita. Jadi orang lain itu nggak penting, memang nggak penting. Keyakinan orang lain terhadap diri kita itu memang sama sekali tidak penting. Tapi yang paling penting adalah keyakinan diri kita terhadap diri kita. Itu adalah hal yang sangat penting. Kalau kita nggak yakin dengan diri sendiri, bahkan hal yang sesederhana apapun itu akan sulit untuk kita sukses. Jadi ini adalah hal yang pertama ya. Kemudian hal yang kedua, materi yang kedua yang kita pelajari di hari ini adalah selama kita yakin, tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita yakin, tidak ada yang tidak mungkin. Maka percaya dirilah. Yakinlah dengan diri sendiri, kita itu lebih hebat daripada yang bisa kita pikirkan. Ini pernah kita sedikit singgung ya di materi sebelumnya. Jadi kita itu kalau kita yakin, maka nggak ada yang nggak mungkin. Dan juga kita tuh perlu yakin, perlu percaya dengan diri sendiri. Karena kita itu lebih hebat daripada yang bisa kita pikirkan. Jadi betul-betul ini adalah permainan otak kita, permainan pikiran kita, karena keraguan itu akan selalu ada dan kita harus selalu menyapu pikiran kita. Keraguan kita harus kita sapu. Pikiran kita itu seperti rumah. Kita pengen rumah yang bersih. Artinya kita pengen pikiran yang yakin, hati yang yakin. Tapi rumah tanpa debu itu tidak mungkin, teman-teman. Rumah yang nggak ada kotorannya itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kita harus punya sapu. Kita punya tools, punya alat untuk menyapu keraguan kita. Menyapu pikiran kita yang ada keraguannya yang itu
Setiap hari itu akan selalu datang dari mungkin apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, pengalaman, ternyata kok doa saya nggak dikabulkan. Jadi kita kalau doa itu jangan langsung waktu ya. Ya Allah, ya Tuhan, saya bulan ini harus seperti ini, bulan depan harus seperti ini. Jangan. Jangan teman-teman. Jadi yang namanya doa itu jangan matok waktu ya. Makanya dalam hadis itu, kalau kita mengambil hadis dari Rasulullah SAW, itu tentang asbabun nuzul, tentang kata insya Allah itu tentang waktu. Insya Allah itu bukan tentang keyakinan, tapi tentang waktu. Jadi kita harus memang sabar ya. Nah, makanya di konten di bulan-bulan depan itu akan kita bahas mengenai sabar ya. Tapi memang kita kali ini perlu mempertajam ya tentang keyakinan kita, bahwa kita perlu kuat diri sendiri bahwa kita memang harus punya doa, kita punya hajat banyak, kita harus setiap hari berdoa, apapun kita berdoa, apapun kita meminta, sehingga memang kita itu menjadi makhluk Tuhan yang memang dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Karena memang kita nyambung terus gitu kan, kita berdoa terus. Alhamdulillahirabbil alamin.